menemani klien saya. Yap. Lalu kemudian saya juga mengerjakan tugas saya. Apa harus saya ikat kaki saya dan harus setiap hari jalan dengan istri? Enggak, Ustadz juga kayaknya nggak memahami persoalan saya. Inilah rumah. Orang yang Inilah. Kamu paham gak sih? Baik. Saya nggak paham juga Mas Helmi. katanya Saya yang tetap dari masih. kecil dia udah Ini belajar agama. kayaknya skongkol ini, Mas Helmi, skongkol ini. Saya lihat kayaknya skongkol ini. Ini, lihat Ini ini. Lihat ini. Pak Helmi. Pak Rustam, sebentar. Ini rumah tangga yang penuh dosa seperti Sebentar, ini sebentar, Pak Ibu. Ustadz. Astagfirullahaladzim Bu, saya ini orang beragama Bu. Sebentar, Oke, sebentar. Orang beragama tapi tidak berakhlak. Oke, Dian, barangkali saya akan bertanya dengan Mbak Sofi. Mbak Sofi, setelah tadi Ustadz Subki menyampaikan beberapa ayat ya dan juga memberikan pencerahan kepada kita tentang problem yang Anda hadapin, Mhm. gimana kamu? Mana ya, Mas? Keinginan kamu tetap sama? Saya udah nggak tahan lagi, Mbak. Oke, nggak tahannya apa? Nggak tahan tidak mau bekerja lagi atau sudah tidak mau lagi menjadi istrinya Henry? Itu ada dua loh. Yang mana? Saya rasa dua-duanya, Mbak. Saya udah nggak mau. Sofi, boleh tanya Pak Hendra apa Pak Helmi? Pak Helmi Ya. yang ini. Sofi, Ya, Bu. kamu kesini sebetulnya untuk apa? Kamu menyampaikan hal-hal yang kamu rasa harus diselesaikan. Pertanyaan saya, mohon maaf Pak Helmi, Ya, kalau suamimu itu menyadari kesalahan, memohon maaf setelah mendapatkan wejangan dari Pak Ustadz, pola pikir kamu kemana arahnya? Kamu mau terima lagi Henry kalau dia janji mau berubah? Saya rasa suami saya nggak mungkin berubah, Mbak. Udah berkali-kali dia minta maaf sama saya, Mbak. Apa itu Jadi ada diulang? rupanya momentum-momentum meminta maaf, jadi tahu bahwa itu salah sebenarnya. Enggak, karena saya sayang sama dia Bu. saya jadi ingin bertanya ke Ustadz. Ustadz, apa hukumnya bagi, ada nggak Islam itu mengatur tentang KDRT? Ya, kalau kita lihat kisah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat memiliki fisik yang luar biasa. Digambarkan dia seorang Arab yang memiliki tubuh 2 kali dari orang Arab biasa. Besar. Bisa kebayang. Dan dalam kisah, kita banyak melihat dalam kisah-kisah peperangan sebelum dia masuk ke dalam Islam, dia itu sanggup memutuskan 5 orang. Leher 5 orang yang maju menghadang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Betapa kuat tangan beliau. Terus? Dan saat dia menjadi khalifah, ada seorang sahabat yang ingin curhat kepada Umar tentang istrinya yang terlalu banyak menuntut. Kemudian saat sahabat ini hampir dekat dengan rumah Umar, dia mendengar bahwa Umar sedang mendengarkan ocehan atau omelan istrinya. Dan saat itu dia pikir, waduh, salah tempat nih saya gitu ya kan. Saya mau curhat, malah Umar lagi Curhatin. diomelin gitu. Akhirnya dia berbalik arah. Kemudian Umar tahu, kemudian dipanggil dia. Kenapa? Kamu balik lagi. Ya mungkin bahasa kitanya tadinya saya mau mengadu. Istri saya tuh begini-begini, saya pengen ceraiin aja, nggak taunya engkau lagi diomelin juga wahai Umar. Kemudian Umar mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia adalah istri kita yang menemani kita untuk sesuatu yang halal. Yang kita halalkan dia dengan kalimat Allah. Jadi saat Umar yang perkasa itu kemudian bisa menahan tangannya dan menahan mulutnya dari perkataan yang buruk dan kemudian menahan tangannya dari mencederai istrinya, itu adalah merupakan satu peribadatan kepada Allah. Jadi di situ saat Umar mengatakan dia adalah ibu dari anak-anak kita. Dia menemani kita dalam sesuatu yang halal untuk mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali waktu boleh kita mendengarkan dia. Mungkin saat mungkin penat, saat mungkin dia juga letih mengurus rumah tangga. Sekali waktu kita boleh mendengarkan. Subhanallah, ini adalah satu contoh yang sangat luar Jangan biasa. sekali-sekali memukul istri. Iya, jangan. Kalau Umar mungkin melakukan itu,
mungkin hancur wajah istrinya. Putus setuju kali ya. Mungkin. Dan ini adalah suatu yang sangat luar biasa. Bagaimana Umar, seorang yang tadinya pernah membunuh anaknya sendiri. Kita tahu wa'dul banat adalah tradisi jahiliyah yang pernah dilakukan oleh Umar. Saat seorang laki-laki Arab malu memiliki anak wanita. Dan istrinya menyembunyikan jenis kelamin anaknya. Sampai kemudian diajak berburu oleh Sayyidina Umar. Dan begitu Umar tahu bahwa anaknya adalah perempuan, ihmarrat wujuhu. Merah wajahnya, dia gali lubang untuk dia kuburkan anaknya hidup-hidup. Dan dia tidak menghiraukan teriakan anaknya yang mungkin terbayang. Anak gadis kecil yang lucu, yang bertanya, ayah untuk apa lubang ini? Ayah. Kemudian tanpa kata-kata Umar langsung menyeretnya, kemudian menutupinya dengan debu. Itulah kejahiliahan yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi begitu dia Islam, begitu dia kenal norma-norma agama Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengajarkan dia agar i'tidal, agar adil dalam syahwat, adil dalam marah, adil dalam segala hal, kemudian dia bisa mempuasakan seluruh tubuhnya untuk tidak berbuat kecuali yang diridhoi Allah, termasuk mendengarkan ocehan dari istrinya dengan penuh kesabaran dan dengan penuh penguasaan diri yang sangat luar biasa. Nah, makanya di sini bukan berarti seorang itu nggak bisa berubah. Kalau suami dipukul istri? Sekali-sekali boleh kayaknya. Terus kan dalam dengar KDRT itu dilakukan oleh istri. Sekali-kali boleh dan Kena kita palang pintu enggak, tuh. kita mesti tahu dulu pukulannya seperti apa gitu kan. Bengkak, ngadu malu. Oh, kalau bengkak lain cerita itu ya. Itu harus diterapi juga dua-duanya gitu. Oke, Hen. Kita sudah mendengarkan Ustaz Subki. Ada yang ingin disampaikan, Hen? Masihkah Henry merasakan bahwa Anda yang lakukan itu benar dan yang lain nggak ngerti itu pikiran kita? Jadi begini Pak Ustadz. Hmm. Ya Pak Ustadz saya hormati. Ada Ibu Win, ada Ibu Rey. Ya. Sebenarnya ya ini kan persoalan rumah tangga saya Pak Ustadz. Semua yang Pak Ustadz sampaikan tadi sudah saya pahami semua. Saya ngerti Pak, dari kecil saya juga belajar agama itu. Luar biasa ya, Masya Allah. Cuman ini, oh ya betul. Ini langsung persoalannya. paham berarti langsung siap berubah gitu. Jadi masalahnya Ustadz, saya kalau sampai, ya bukan dituduh, dipojokkan dengan kata-kata saya menjual istri atau saya ini mengkeriakan istri, itu dari niat awal itu nggak ada seperti itu. Tapi terjadi. Ya, Bohong Anda kamu, boleh Mas. tidak berniat, tapi itu terjadi loh Mas Henry. Bahwa istri Anda sudah melakukan sesuatu dikatakan pelacur, mohon maaf. Dan Anda Mungkin niat Anda membiarkan itu enggak, tetapi terjadi gitu. Dan Anda tidak menghentikannya. bukan tidak mau menghentikan, dia itu nggak pernah sampaikan ke saya kalau dia itu melakukan lebih dari itu. Masa Anda nggak punya insting sebagai suami? Istri Ya. nggak pulang sampai pagi, Bohong, masa nggak Mbak. dicariin? Dia yang paksa saya. Yang penting tendernya semua lolos. Iya, tender lolos kan bukan berarti kamu loloskan diri kamu juga ketemu klien saya melakukan hal-hal negatif. Tapi Saya udah kenapa pernah kamu melawan, melakukan tapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah marah sama saya. Oke, Anda dipukul itu gara-gara pertengkaran yang apa sih? Apa yang membuat Anda dipukul di paha dan di tangan ya? Anda waktu itu melakukan apa? Sophie melakukan apa sehingga suami Anda ini memukul? Saya nggak mau lagi Nggak mau lagi apanya? karena ada tender besar Oke, terus Anda diperintahkan untuk apa? untuk menemani kliennya semalam. Ini termasuk durhaka istri terhadap suami kan? Kenapa? Ya saya perintahkan dia, ini kan melakukan perbuatan yang baik, bukan saya suruh dia untuk maaf, melecurkan diri. Dia menolak. Baik. Apa sampai biru-biru? Ya saya tanya Ustaz, Bu. Oke, Pak Ustadz, tolong jawab. Apa salah Pak Baik. Ustadz Ya, sebagai tolong seorang suami? jawab. Ini Ya. dari tadi nih, dari tadi nih kita Ini kan pengabdian blunder istri. banget sama itu. Yang tepat Tolong, menurut Pak. agama adalah suami menemani istrinya. Oh, Menjaga. Iya. menjaga. Karena Suami apa? menjaga istrinya Ustadz ya? Iya, karena kalau istri Karena kita menghormati istri. bersama dengan Dia pria malah lain, membiarkan saya, lain. Pak Ustadz. kalau dia dibiarkan itu berarti kesalahan ada di tangan suami. Sebentar dulu Pak Ustadz. Sebentar. Apalagi ini. Ini, kok Ustadz nyalahin saya lagi Ustadz? Sebentar Pak Ustadz. Ketika saya itu memberikan perintah kepada istri untuk menemani klien saya, itu kan menemani klien saya. Yap. Lalu kemudian saya juga mengerjakan tugas saya.
Apa harus saya ikat kaki saya dan harus setiap hari jalan dengan istri? Enggak, Ustadz juga kayaknya nggak memahami persoalan saya. Inilah rumah. Ini orang yang Inilah. Kamu paham gak sih? Baik. Saya nggak paham juga Mas Helmi. katanya Saya yang tetap dari masih kecil dia udah Ini belajar agama. kayaknya sekongkol ini, Mas Helmi, sekongkol ini. Saya lihat kayaknya sekongkol ini. Ini lihat Ini ini. Lihat ini. Pak Helmi. Pak Rustam, sebentar. Ini rumah tangga yang penuh dosa seperti Sebentar, ini, sebentar, Pak Ibu. Ustadz. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya ini orang beragama, Bu. Sebentar, Oke, sebentar. Orang beragama tapi tidak berakhlak. coba kita tanya sama Pak Ustadz, Ustadz. Ya, kalau dengar sama dulu, Pak ya. Ustadz aja salah, saya bingung mau cari yang benar siapa. Ya. Pak Ustadz gimana nih, Pak? Kalau Ustadz bisa salah, Oh iya ya. tapi ayat Allah nggak bisa salah. Oke, kalau gitu tolong Pak Ustadz, tolong kita Allah dibukakan. berfirman waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Shadaqallahul azim. Kalau Ustadz bisa salah, kiai bisa salah. Hmm. Yang maksum cuma Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maksum itu artinya terbebas dari kesalahan dan kealpaan.